Oke guys, bareng lagi di MSGP edisi normal di studio. Kita akan review dan kali ini banyak banget update, berita, bocoran dan berbagai macam informasi yang mesti di-share. Dan informasi kita bukan perkiraan, bukan tebak-tebakan, tapi valid dari orang dalam. Oke, langsung kita mulai. Karena kalau nggak terlalu panjang hari ini aku mau bicara banyak soal banyak masalah karena banyak pertanyaan juga. Jadinya coba dikonsentrasi semuanya di hari ini karena nanti Jumat ada yang lain lagi video kita, nanti minggu depan kita ada lagi yang bikin baru bukan rekaman hari ini ya. Jadi kita kerja ekstra. Kita format baru nih, format baru. Ekstra keras untuk kalian. Artinya apa? Artinya adalah bahwa saya harus sering ketemu orang ini dan hidup saya makin susah dan makin sulit. Itu coba handphone di silent bunyi itu. Oke, bukan handphone saya. Ini? Bukan handphone saya. Lo punya lagi? Enggak, bukan. Tidak bunyi. Itu handphone siapa? Ini my iPad yang bunyi. Oke, lanjut. Ya. Allora, kita mulai dulu dengan membahas soal 1, 2, 3 kemarin, soal race kemarin di Prancis, karena orang semuanya pasti tunggu itu. Nomor 1 saya mau angkat topi sama organisasi dari Prancis sendiri, dari negara Prancis. Kenapa? Karena kemarin di Le Monde terjadi sesuatu yang sangat menarik. Nomor 1 adalah show-nya dari Cancan Girl, dari perempuan Cancan yang Cancan itu adalah satu dansa Moulin Rouge. Ya, dari Moulin Rouge, tapi satu dansa Prancis, sama kayak di sini ada narik tarikan Jawa atau Bali, di sana kan ada Cancan ya. Dan mereka bikin show-nya extraordinary. Jadi itu sesuatu yang sangat menarik kemarin. Selain itu dari penontonnya. Itu di dalam satu weekend kemarin itu 225.000 orang yang datang di Le Monde. Dan gak ada yang pakai mask. Dan di dalam pit juga gak pakai mask. Dan bebas sekali. Dan balik lagi suasana normal. Dan saya sangat senang. Tidak ada kata new normal. Karena new normal ini aku benci sekali. Kita balik lagi ke masa lalu. Itu lebih enak. Itu yang saya mau angkat topik dulu. Dan selain ini bicara soal seorang namanya Enea Bastianini. Dari tim Federal Oil, dari tim Bull Riders juga, karena mereka yang sponsor. Dia juga dari Antangin dan lain-lain kan. Aspira, Astra. Apalagi sponsor dari Indonesia. Kayete. Kenapa kita sebutkan Kayete? Karena memang Kayete sponsor dari Enea sendiri. Sponsor pribadi. Dan sponsor kita juga. Riding Style. Kayete lo menang di mana-mana kemarin lo. Nomor 1 di MotoGP dengan Enea Bastianini. Nomor 1 di Moto2 dengan Augusto Fernandez. Nomor 1 di Moto3 dengan Joan Masia. Agresif, Mr. Henry agresif. Oke, anyway, balik lagi ke Enea. Yang bikin saya sangat mikir, benar ya? Yang bikin saya mikir adalah bahwa Enea itu adalah pembalap yang suka mikir. Oke, sama seperti saya. No. Berpikir, kenapa nggak bisa mikir? Kenapa itu, bro? Karena dia sangat bijaksana. Dan sangat pinter. Jangan lupa bro, dia anak muda sekali dan baru muncul di MotoGP. Ini tahun kedua. Biasanya untuk jadi juara dunia orang normal, pembalap normal. Oke, kalian harus tahu di rumah bahwa pembalap di MotoGP nggak ada yang normal. Artinya semuanya tuh extraordinary, super. Tetapi ada yang lebih daripada super, seperti orang kayak Marc Marquez, kayak Valentino Rossi, kayak Mick Doohan, kayak Marco Simoncelli dulu, kayak Casey Stoner, ya, atau meskipun cuma 1 kali juara dunia, tapi Kevin Schwantz. Itu orang yang punya talenta lebih daripada orang biasa. Kenapa saya bilang Kevin Schwantz cuma 1 kali juara dunia? Karena waktu itu dia pakai motor yang sangat Suzuki, yang nggak se-level yang lainnya, tapi dia bisa juara. Yang kabur dari MotoGP loh ya. Dengan budget yang sangat kecil. Ya, dan Bastianini ini bisa mikir kenapa? Karena dia tuh enteng sekali orangnya.
Kelihatannya nggak pernah under pressure. Mungkin nanti pressure ini datang. Tapi sementara ini dia nggak punya. Kenapa? Karena dia nggak punya pressure dia itu belum terasa. Karena dia bukan dari tim pabrikan. Nah, balik lagi ke tadi, bilang biasanya di MotoGP untuk jadi juara dunia orang biasa, pembalap biasa, perlu 3 tahun. Tahun pertama kalau mereka bagus jadi rookie, tahun kedua mengkonsolidasi yang mereka belajar di tahun pertama, dan tahun ketiga aja di juara dunia. Itu orang biasa. Itu pembalap biasa bawa super. Kalau orang luar biasa seperti Rossi atau orang kedua atau tahun kedua, tahun pertama mereka langsung jadi juara dunia. Oke. Kalau misalnya Bastianini tahun ini bisa jadi langsung juara dunia, itu extraordinary, bro. Karena apa? Dia itu dari awal kita pernah wawancara dia selalu bilang tujuan saya 5 besar. Dan saya pernah kan upset waktu bilang nggak ada 5 besar. Pembalap nggak bisa bilang 5 besar. Pembalap harus bilang juara 1. Karena kamu udah tahun kedua dan kamu punya talenta dan kamu sendiri harus tahu. Ingat gak waktu saya bilang begitu? Waktu di Lombok ya. Tetap aja bilang terus begitu. Sekarang dia itu pembalap yang satu-satunya di MotoGP bahwa tahun ini menang 3 kali. Kamu tahu nggak siapa pembalap Italia? Bukan seluruh pembalap Italia yang pernah kayak begitu tahun pertama. Di dalam 7 race pertama menang 3 kali. Cuma Valentino Rossi doang. Rossi aja udah. Rossi doang. Artinya aku bilang orang Italia ya jangan di rumah nanti salahin saya. Enggak ada Mark Marquez, ada Lorenzo. Ya mereka bukan orang Italia. Ya, selain itu cuma Marquez sama Lorenzo, itu nggak ada lagi. Oke, anyway, saya bilang itu sesuatu, bro. Dan dia tuh cuma satu-satunya yang menang 3 kali tahun ini. Ada pembalap yang berbeda, termasuk leader championship yang menang cuma sekali. Ada Oliveira, ada Alex Espargaro, ada Pecco, ada Oliveira. Ya, Oliveira tadi udah sebutin. Jadi ini sesuatu dan saya mulai mikir bahwa dia berpotensial banget untuk jadi juara dunia. Kenapa? Timnya top, sponsor top. Dia punya chief mechanic top. Giribuola bekas Andrea Dovizioso loh. Betul. 2 kali runner up MotoGP lawan Marc Marquez itu. Bukan Marc Marquez ini, Marc Marquez itu. Betul. Ya. Dan dia itu punya manajer yang sangat percaya dengan dia sendiri. Dia punya semua komponen untuk supaya dia bisa jadi santai. Meskipun pressure akan datang nanti kalau misalnya dia lagi leading championship atau lagi fight, kalau udah dekat-dekat dari akhir musim, misalnya dari Sepang ke depan. Okay? Jadi kenapa saya bilang sangat bijaksana dan pinter? Karena kemarin dia itu, aku bilang apa? Waktu kita kan kemarin kebetulan sama Bull Riders ada acara live dan di mana kita komen juga. Aku bilang kalau Enea Bastian ini bisa start awal-awalnya bisa sama Jack Miller dan Pecco dan Fabio, dia tuh bisa menang. Kenapa, bro? Karena kita tahu semua bahwa dia pintar sekali memanage ban, meskipun track Le Mans tidak terlalu kasar, surface nggak terlalu habisin ban, tapi saya bilang dia bisa switch 5 lap terakhir dan kabur sendiri. Dan memang terjadi kayak begitu. Dan di mana lagi dia start dari posisi 5 dan menang? Di Austin, Texas. Amerika. 5. Iya. Jadinya kan sama kemarin exactly yang terjadi yang prediksi saya. Dia tuh bisa awal-awalnya sama Amerika, terus lama-lama ganti kecepatan dan menghilang. Dan kecepatannya yang dia ganti itu luar biasa. Sekarang mulai. Kenapa saya bilang dia pintar sekali? Karena dia bisa pakai mental untuk jatuhin orang. Sama strategi kayak Valentino Rossi dulu. Dia kalahin orang bukan di track. Sebelum di track dia kalahin di pit dengan strategi mental. Dia bilang apa? Aku pintar kemarin karena kan aku di belakang Pecco beberapa lap karena mau bikin dia nervous. Apa bahasanya nervous? Tegang supaya nanti kalau saya lewatin dia bisa bikin kesalahan. Benar. Terjadi. Pecco marah bilang, wah dia bisa aja bilang apapun. Aku bukan begitu kok. Tapi aku tahu dari info dalam bahwa dia begitu. Dan itu normal. Nggak harus malu. Karena kalau saya di posisi Pecco juga begitu. Masa dinyusul sama orang baru tahun di MotoGP, pakai motor yang tahun lalu, nyusul dan bye-bye,
Pasti aku gas karena nggak mau ditinggal, bro. Dan bikin kesalahan. Jadi bijaksana, kita bicara Pecco nanti ya. Kita bicara bijaksana dan pinter. Dan dia punya strategi. Umurnya muda sekali. Baru tahun kedua di MotoGP. Bisa jadi juara dunia nggak menurut kamu? Bisa banget. Bisa banget. Kabur, tinggalin semua, menang. Kita bisa apa dengan Enea? Angkat topi. Betul. Apakah Ducati angkat topi sama Enea? Tanda tanya besar, bro. Sampai sekarang, Ducati Factory belum umumkan dan belum ambil keputusan untuk pilih siapa pembalap yang jadi nomor 2 selain Pecco Bagnaia tahun depan. Heran nggak kamu? Heran banget. Kalau kamu Ducati ambil nggak? Ya secara logika, ngelihat Jorge Martin. Sementara Jorge Martin jatuh dari mulu. 7 balapan, hanya 2 kali loh Ya, di finish. ya, tapi apa bro? Apakah benar? Dan apakah tidak salah si Enea pindah? Kalau saya Enea nggak mau bro. Yang penting aku bisa dapat factory treatment. Artinya apa? Bisa dapat duitnya sama, Uang. duitnya nomor 1, motor yang GP23 dengan spare part yang baru, yang 2030 yang baru juga dites sama saya dan saya pilih langsung, sama insinyur yang top semua. Kalau saya juga pakai semuanya, dapat semuanya itu tapi pakai warna ini nggak apa-apa bro. Kenapa? Karena Enea itu di tim Gresini cocok sekali. Karena orang yang kerja di tim Gresini sangat profesional. Jadinya kalau kamu ganti suasana total, di mana pressure pasti juga lebih banyak. Karena kalau kamu pakai Ducati yang merah, pressure langsung datang dong. Karena kamu terpaksa harus ada hasil. Kalau nggak ada hasil seperti Miller, nanti dibuang. Kalau saya Bastianini dan saya yakin Pernat akan advice, bahasa Indonesia, Memberi saran kepada dia supaya dia stay di tim Gresini, tetapi dengan treatment pabrikan. Artinya juga ini. Okay? Jadi ini kejadian pindah pabrikan itu kadang-kadang nggak serta merta jadi bagus seperti Morbidelli. Begitu pindah ke pabrikan malah berantakan. Ya, tapi Morbidelli ya benar. Kenapa? Karena dia ganti 3 crew chiefnya. Seperti dari Ramon Forcada yang paling cocok. Di Petronas dia pindah ke factory team pakai Galbusera sementara dari Galbusera ke Pramic aku selalu lupa aku selalu lupa namanya. Anyway, dari Patrick Primic ini jadinya kacau karena dia nggak cocok. Meskipun saya nggak ampunin dia gara-gara ini nggak bisa. Ya, pembalap yang jadi runner up untuk jadi juara dunia bisa perform kayak begini, menurut saya begini bro, sorry ya, nanti kita nggak usah bicara itu. Balik lagi ke MotoGP 1, 2, 3. Soal Bastianini jelas semua. Kita semuanya harus meskipun dia ketinggalan, apa ya kekurangan dari Bastianini? Aku kemarin juga bicara sama Carlo Merlini bilang konsistensi, jangan maksa diri kalau misalnya nggak bisa selesai 5 besar. Dapat 8, 9, senyum aja. Kadang-kadang memang begitu. Tapi jangan jatuh, jangan angus. Itu aja. Ya. Dan kemarin sebetulnya satu lagi kenapa dia top. Karena waktu di Sabtu free practice engine meledak. Dan bisa bikin down. Dan selain itu di warm up dia jatuh juga. Tetapi tetap aja bisa jadi juara dengan entengnya, dengan bijaksana yang seperti dia tunjukin kepada seluruh dunia kemarin. Dan jangan lupa banyak orang udah mulai punya banyak fans di luar Italia juga loh bro. Oh iya. Gara-gara dia sifatnya dan kayak di Indonesia sih paling banyak. Paling banyak itu dari Indonesia. Kita harus cepat sedikit ya guys. Karena aku banyak banget. Aku nggak bisa lama-lama, ini udah lama banget. Tapi harus karena ya pemenang kemarin. Urutan nomor 2 Jack Miller. Jack Miller seperti biasa dia bikin dia nggak mau ambil risiko. Aku rasa dia terlalu main aman, minder dan main aman, dan waktu Pecco juga lewat kelihatannya dia meskipun dia bilang enggak rada suruh dia masuk. Lewat, ya. Soalnya kalau Pecco lebih cepat daripada Miller pasti gap. Tapi enggak juga bro. Waktu itu kan Miller di situ terus malah nggak bisa tahan Bastianini.
Oke lah, saya kasih nilai gede ya, 8 pasti ke Miller. Karena kalau selesai di atas podium, itu oke. Dan apalagi dia udah tahu bahwa tahun depan Ducati nggak tanda tangan kontrak sama dia. Meskipun semuanya dan Gigi Dell'Igna bilang, wah tunggu dulu kita belum ambil keputusan karena Pecco sendiri maunya ada Miller. Karena Pecco sama Miller sangat dekat dan teman. Kalau sekarang ada Bastianini atau ada Martin, kesulitan untuk Pecco pasti lebih besar. Tapi menurut saya Ducati pintar sekali. Ducati harus taruh pembalap yang sangat agresif. Kapan Dovizioso bisa perform? Waktu Lorenzo datang di Ducati. Betul. Karena Lorenzo punya skill dan juara dunia dan dia champion, Dovizioso paksa diri untuk perform. Nah, siapa tahu dengan pembalap yang top, Pecco juga lebih hati-hati. Kalau sekarang dia tahu ada Miller, ya Miller udahlah. Tapi kalau ada Martin atau Bastian ini dia nggak bisa terlalu santai. Oke, sekarang ini jadi Miller nilai bagus, oke lah dia dapat poin, oke lah dia still run untuk championship, tapi tetap aja Miller kalau mau switch, kalau mau fight, dan dia sangat bisa karena saya percaya bahwa dia punya skill untuk jadi juara dunia, dia harus mulai menang. Nggak bisa selalu jadi politically correct. Apa bahasa Indonesia? Politically correct itu istilahnya ya supaya benar di mata publik, kurang lebih begitulah. Di mata Ducati lebih banyak daripada publik. Urutan nomor 3 kita semuanya. Itu orang itu encok kumbat. Apapun posisinya, posisi 3 sudah di-book oleh Alex Espargaro. Enggak, kemarin bagus bro. Kemarin bagus banget karena nggak gampang, karena dia bijaksana juga. Dia tuh membawa motor dengan speed yang luar biasa. Ini bukan cuma Aprilia yang improve, karena Aprilia yang satunya kita tahu semua di mana selesai nomor 10 kemarin. Tapi yang improve juga Alex sendiri. Dia lagi di track di mana Aprilia sebetulnya nggak pernah perform, nggak cocok. Di track di mana Alex Espargaro sendiri nggak suka, dia bisa selesai urutan ketiga di depan Quartararo dan dia nggak bisa dinyusul. Sekarang dia cuma 4 points. Oh, oke. Kalau sekarang klasmen sementara adalah Quartararo, di bawah 4 poin adalah Alex Espargaro, di bawah 8 poin adalah Enea Bastianini. Dan next race itu di Mugello, oke? Jadi kamu tanya apakah Alex bisa jadi juara dunia? Aku percaya bisa. Bisa loh. Kenapa enggak? Konsisten. Cuman Aprilia, ada news lagi bro, ada kabar baru bahwa Aprilia akan bawa engine baru. Engine ini udah kencang banget, apalagi yang baru. Ya menurut saya dari technical point of view, mungkin saya salah juga, tapi karena saya pernah juga membawa motor balap, aku lihat bahwa perbedaan Aprilia sama Ducati misalnya atau Yamaha itu di braking dia masih kurang. Brakingnya masih kurang gigit. Bukan Espargaro tapi motornya. Kalau Espargaro coba brake sedikit lebih dalam, seperti yang lainnya langsung lebar keluar. Di situ dia harus sama startnya kemarin sebetulnya bagus. Waktu clutchnya saya lihat startnya bagus, tapi dia sedikit karena ada orang masuk dan hampir tabrak, dia harus tutup throttle, tapi sebetulnya startnya udah mendingan. Kalau Aprilia bisa, ya tentu kalau engine performa lebih kencang lagi, terus bisa mengatasi masalah di braking, itu saya rasa bahwa Alex bisa fight untuk jadi juara dunia karena dia lagi naik-naiknya dan lagi terbang, lagi pede banget. Urutan nomor 4 Fabio Quartararo sebetulnya kemarin bro punya pace untuk jadi juara, masalahnya startnya jelek. Jadinya dia nge-trap di belakang. Ya, dan terakhir meskipun dia sempurna menurut saya, meskipun dia bagus banget, kecuali kesalahan start, dia nggak bisa overtake. Dia nggak pernah bisa overtake. Dia tuh seluruh race dia tuh selesai keempat karena banyak yang jatuh di depan dia. Iya, betul. Kalau misalnya Rins nggak jatuh, kalau misalnya Mir nggak jatuh, kalau Pecco nggak jatuh, dia selesai berapa bro? Belakang banget. Bisa ke-7 kan? Iya. Masalahnya dia nggak bisa overtake. Kenapa? Masalah kronik dari Yamaha, power kurang. Betul. Dan waktu di belakang ban depan itu kepanasan, dia harus mundur.
Nanti soal ban itu aku mau bicara Nanti. khusus hari ini karena kalian pasti mau tahu tentang masalah gosip yang di pit soal yang orang cheating. Oke, nanti saya akan jelaskan semuanya. Nomor 5. Nomor 5 kemarin adalah Zarco. Sayang banget dia dapat penalti karena waktu kualifikasi dia rusakin lap Pol Espargaro gara-gara terlalu pelan. Jadi race direction kasih dia penalti. Seharusnya dia start dari urutan 5 ya kemarin, tapi di drop ke urutan 9. Dan awal-awalnya waktu start dia ada tabrakan sama Brad Binder, jadi dia kehilangan juga fokus sama posisi. Meskipun itu bolehlah, dia itu di depan crowd sendiri, fans sendiri, dia bisa naik lagi dari belakang dan selesai di posisi nomor 5. Not bad job. Oke lah, dan dia masih in contention juga. Tapi kalau dia mau juga fight untuk title harus mulai menang. Dan dia nggak pernah menang sampai sekarang di MotoGP. Belum pernah menang. Kita kan masih mau saksikan backflip. Apakah dia backflip. masih backflip itu masih bisa nggak dia kira-kira? Terlalu lama, itu terakhir di 2017 loh. Oke. Selain Zarco posisi nomor 6 Marquez. Marquez itu dari awal kemarin bilang bahwa realitas posisi saya 6 ke 7. Lebih dari gini di Le Mans saya nggak bisa. Dan dia struggle banget. Struggle bukan cuma dengan motor. Ya motor oke ketinggalan. Motor oke lah nggak sesuai dengan maunya Marquez, bukan ketinggalan. Makanya nanti tes di Barcelona katanya mereka Honda mau bawa chassis baru, completely new. Dan Marquez lagi tunggu itu. Tapi selain itu kan dia masih cedera, masih sakit. Kemarin itu waktu free practice sering hampir jatuh. Tapi dia safe. Tapi di sebelah kiri. Itu kali waktu di sebelah kanan dia jatuh karena kenapa? Dia bilang kalau saya masih bisa atau saya bisa save motornya pakai tangan kanan berarti saya udah sembuh. Dan waktu jatuh juga dia kan kelihatan banget melindungi tangan kanan. Jadinya dengan aku dengar juga wawancara dia gila loh bro bilang ini. Zaman dulu kalau saya selesai di posisi nomor 6 atau 7, aku mendingan jatuh daripada selesai di posisi nomor 5. Artinya, aku mendorong habis-habisan dan jatuh daripada selesai di posisi nomor 5. Mendingan gak dapat poin sama sekali karena saya malu. Dia bilang begitu loh bro, gila gak? Gila sih. Ya, kalau sekarang, aku gak bisa jatuh nomor 1 karena kasihan badan saya. Nomor 2 karena memang saya gak bisa lebih daripada begini karena kondisi saya dan motor saya belum selevel yang lainnya dan saya sendiri duluan nggak selevel yang lainnya. Tapi meskipun itu guys, jangan salah, dia selalu balap Honda yang selesai di depan Honda yang lain. Berarti kita harus hormatin orang ini. Posisi nomor 6 nomor 7 kemarin Taka Nakagami. Bukan akhirnya bro, sejak dia itu punya seat panas baru kencang. Maunya bilang sesuatu yang berbeda tapi dari seat karena tapi di sini nggak bisa karena depan umum orang. Ini ya bang, bagi yang belakang dia panas banget bro. Duduk aja nggak bisa. Kenapa? Karena dia udah jelas bahwa di Jepang kecewa sekali dengan prestasinya. Jadinya kan mereka tahun depan ada gosip mau dibawa Ayogura untuk replace Nakagami. Satu orang Jepang dari Honda pasti harus ada karena mereka orang Jepang sendiri. Gak mungkin gak ada. Dan Ayogura lagi performa banget. Dia runner up di klasmen sementara Moto2. Jadinya dia sejak dengar gosip itu dia selalu perform well. Dari kemarin loh. Kemarin juga nomor 7. Lumayan. Meskipun selesai di belakang Marc Marquez yang cedera, tapi itu tetap di belakang Marquez ya sudah lah ya. Oke. Posisi nomor 8 kemarin selesai dengan Binder. Ya, Binder punya masalah 2 sebetulnya kemarin bro. 2 masalah. Nomor 1 adalah bahwa menurut saya KTM ketinggalan. KTM sejak balik dari luar Eropa itu nggak pernah perform bro. Sama sekali. Dan Binder bilang masalah saya adalah entering corner, masuk tikungan nggak bagus. Di middle corner rolling speed gak bagus, akselerasi juga nggak bagus. Jadi apanya yang bagus? Artinya apa yang bagus? Ya, saya rasa bahwa dia selalu kasih 100% dan mendapatkan apa yang bisa dapat dari motor ini meskipun masih bisa sesuatu yang lebih. Kalau pembalap yang seperti dia, yang saya pikir dulu bahwa dia extraordinary selevel Marquez itu seharusnya lakukan sesuatu yang lebih, tapi dia kayaknya nggak bisa. Posisi nomor 9 Luca Marini.
Oke lah, banyak yang jatuh di depan. Tapi kalau yang jatuh di depan itu bukan masalahnya Marini. Masalahnya orang jatuh. Yang di depan, ya. Jadinya kan nggak bisa selesai race. Posisi nomor 8, tapi dia punya timing. Dari timing dia kemarin lumayan bagus. Nggak terlalu jauh juga dari grup depannya. Ya. Dan saya lihat waktu selesai race, dia dapat 20 sekon dari nomor 1 dari Bastianini. Biasanya dia 40 sekon, 30 sekon, dia Ya. jauh. Jadi mendingan. Dan posisi nomor 10. Viñales. Seorang Maverick Viñales, dia harus hati-hati meskipun Aprilia confirm bahwa mereka mau tanda tangan lagi kontrak sama Viñales untuk tahun depan. Tetapi kalau saya di sepatunya Viñales, Iya. aku hati-hati karena kemarin saya dengar yang knock doornya, pintunya Aprilia adalah seorang namanya Alex Rins. Waduh. Karena dia nggak punya kerjaan lagi. Oke? Iya. Kalau Mir, guys, aku udah confirm. Belum tanda tangan, tapi udah semuanya udah diatur dan hampir tanda tangan. Dia akan ke HRC Repsol Honda dan mengganti Paul Espargaro dan jadi teammate-nya Marc Marquez. Kemarin ditanya, kok kamu berani jadi teammate? Memang kenapa? Aku nggak takut sama siapapun. Luar biasa. Apalagi dia nggak takut dengan Marquez ini. Ya. Siapa tahu Marquez yang dulu balik lagi nanti. Nah, itu dia. Ya. Itu dia. Karena Honda itu menghabiskan banyak pembalap top. Selain nanti Mir harus tunjukkan dan Honda itu nggak minta ampun loh bro. Nggak ada ampunnya. Kalau kamu nggak perform, kalau kamu nggak bagus, out. Selesai urusannya. Tahu sendiri. Lihat Nakagami, lihat Paul Espargaro, lihat Jorge Lorenzo sebelumnya dan sebelumnya. Oke, Pedrosa sendiri udah berapa kali jadi bandera Honda tapi juga akhirnya Out. Jadi saya rasa cukup 10 besar ini kita bicara sedikit soal Berita. berita. Aku mau ada beberapa berita. Oke, kita bicara soal Pecco karena kita harus bicara soal Pecco karena dia adalah Adeknya Matteo. No, adalah contender dari Quartararo untuk championship ini. Sebelum race ini kita pikir bahwa dua pembalap akan fight. Dan saya masih pikir sedikit begitu sebetulnya. Fight untuk sampai terakhir untuk jadi calon juara dunia adalah Pecco sama Quartararo. Itu normal pikir kayak begitu kan. Dan kemarin Pecco juga tunjukin bahwa speednya luar biasa. Dapat pole position. Ya, dia overtake Miller dan lead di depan. Tetapi, ya, waktu Bastianini taruh pressure dan dia di overtake, dia crash. Karena dia mau mendorong dia nggak terima. Meskipun dia bilang, enggak, aku nggak begitu. Aku nggak percaya. Aku percaya ini ya. Pasti dia under pressure. Karena kamu nggak under pressure nggak? Coba. Kalau teammate kamu sendiri overtake kamu dan kamu lagi leading under pressure nggak? Pasti under pressure. Nggak ada pembalap yang bilang, oh enggak, aku nggak apa-apa kok. Ini tim biru loh. Motor lama loh. Lebih kencang tapi. Lebih kencang orangnya. Orangnya lebih kencang. Orangnya bukan motornya. Kalau GP22 bagus banget bro, bukan masalah motor ini. Ini orangnya. Bukan masalah orangnya, beda. Kalau orang ini udah semuanya sempurna dan dia terasa confidence dan dia percaya bagian front hand motornya, masuknya pasti ini habis. Pecco Bagnaia tapi kemarin dia sangat jujur dengan diri sendiri. Dia bilang, kalau aku mau menang championship, aku nggak bisa lakukan mistake begini. Aku membuang 20 nilai. Seharusnya kemarin saya senang dengan 20 nilai. Dan dia seharusnya begitu. Karena yang leading championship bukan hanya Bastianini, tapi Fabio Quartararo. Dan Fabio lagi di belakang. Salah besar. Dia seharusnya ambil 20. Sekarang dia tinggal 46 poin loh di belakang loh bro. Jauh banget. Jauh banget. Bisa dibilang bisa nyusul lagi? Iyalah kalau Fabio nggak make mistake. Fabio make mistake, jarang banget. Fabio selalu mendapat apa yang bisa dapat. Tapi bikin zero nggak pernah. Ini Pecco udah 2-0 loh. 2-0 sama di Indonesia dapat cuma 1 poin. Ya. Gimana? Kamu mau bilang apa? Sulit. Nah, mau komen apa soal masalah Pecco Bagnaia? Sulit. Oke, guys, ini saya mau bicara sesuatu yang sangat di mana Pecco dan Martin dan di mana juga factory team Ducati ada di berita ini masuknya dibilangin bahwa Gigi dell'Igna cheating. Tim Ducati cheating.
Aku mau bicara soal Curang, masalah ini, maksudnya. curang. Mau bicara soal masalah ini karena penting sekali. Oke. Guys, harus tahu satu. Dari Motorsport Magazine, ya kemarin, dengan orang namanya Max Oxley. Max Oxley ya. Dia itu wartawan yang Senior. sangat senior dan sangat bagus banget. Dan saya berterima kasih dengan dia bahwa dia keluar artikel ini. Karena kesalahan bukan dari media. Bukan. Oke. Aku mau bicara soal masalah pressure ban. Oke guys, harus tahu bahwa pressure ban di MotoGP ban depan apalagi, itu penting banget. Tahu sendiri, kenapa? Masalah Quartararo, masalah Rins, masalah Mir, masalah Marquez, masalah Pecco, masalah semua MotoGP di belakang orang lain kan temperaturnya langsung naik. Betul. Kenapa? Karena di belakang motor lain kepanasan dari motor sendiri, apalagi kalau di belakang Ducati itu kan kayak pesawat. Panasan dari engine sendiri, dari fakta bahwa nggak bisa dapat angin untuk mendingin bannya itu jadi panas. Tekanan udara naik. Nah, kalau Tekanan tekanan udara kan gripnya kurang. Itu semuanya juga tahu. Tekanan udara makin turun, makin gripnya ya. Iya. Dulu juga waktu kita balap di Sentul, aku dapat dari orang ban, makanya sering menang, bukan gara-gara itu juga, tapi ya. Dapat info bahwa turunin sampai saya dapat feeling luar biasa, itu benar-benar. Oke, artinya apa? Kalau kita turunin pressure ban depan, pasti lebih baik. Pasti lebih baik dong. Karena nanti dengan kepanasan ban sendiri dia naik. Tekanan akan naik lagi. Ya, Tekanan jadinya angin akan naik. makin turun, makin enak. Tapi nggak bisa terlalu banyak turun juga. Kalau nggak nanti ban depan juga rusak. Cepat habis atau cepat juga hancur. Artinya apa? Sekarang ada peraturan pressure ban dari Michelin. Pressure ban itu minimal ada peraturan verbal tapi Iya. bukan resmi. Jadi secara tidak tertulis. Ya, bahwa ban depan pressure nggak boleh di bawah 1,9 bar. Oke? Bukan PSI ya, bar. Bar. Ban belakang nggak boleh di bawah 1,7. Artinya apa? Bahwa semua harus punya minimal pressure yang begitu. Oke? Guys, harus tahu satu. Di Jerez, kan Pecco Bagnaia dan Martin dan Ducati dikatain curang. Apa yang terjadi sebetulnya? Ada dua tim berbeda, dua konstruktor berbeda, yang satu insinyur dan satu tim manajer yang ajukan hasil yang sangat rahasia dari pressure ban semua pembalap kepada media. Supaya, karena mereka bilang kita capek sekali dengan masalah ini curang, dan ini harus diumumkan ke seluruh dunia bahwa Ducati, Pecco Bagnaia, Martin itu curang. Oke? Artinya apa? Bahwa mereka pakai pressure di Jerez doang pakai pressure depan, dan sering sekali mereka lakukan itu di bawah standar, di bawah 1,9. Kenapa? Di tahun 2016, bro, itu zamannya masih Bridgestone adalah di Mugello diintroduce satu alat untuk mendeteksi pressure ban itu dalam 25 atau 20 lap atau 22 lap tergantung tracknya. Yeah. Sensor ini di mana? Di dekat ini kan ada valve, ini velg kan, terus ada ban, terus ada valve untuk isi angin. Valve apa namanya ini? Di sini nih. Ini namanya valve, ini apa? Valve. Ya. Ya, berarti di ring Itu dipasangin di valve di atas bagian itu adalah satu sensor untuk mengukur pressure dalam sekian lap motornya jalan. Kalau di mobil itu udah biasa itu mobil. Ya, oke. Dan juga ada peraturan ya itu dari tahun 2016. Kenapa itu? Supaya itu bisa mencek dan juga untuk kasih feedback data kepada Michelin, karena Michelinnya adalah sekarang dulu Bridgestone adalah semua konstruktor penting sekali tahu pressure gitu. Dan masalahnya adalah bahwa ada peraturan juga, verbal peraturan. Verbal peraturan ini apa artinya? Perjanjian antara MSMA
Association Mesin of motor dan Contractor, pembalap. Contractor Association. Kamu mungkin bisa explain lebih bagus daripada saya. MSMA itu adalah asosiasi yang menaungi mulai dari pembalap, pabrikan dan tim jadi satu. Ya, Nah itu dia MSMA. Ini dengan Michelin kerjasama, oke, untuk kerjasama untuk belajar seharusnya ideal minimal pressure untuk ban depan berapa, oke? Ya, mereka kerja bersama. Ya. Jadi ada verbal ini kan. Dan selain ini kan mereka ada peraturan lagi membelajar karena peraturan ini verbal semua bahwa dalam satu race minimal harus ada data 12 lap itu pressure depan harus 1,9, nggak boleh di bawah 1,9. Jadi contohnya begini nih guys, biar lebih gampang. Ya. Balapan itu katakan 30 lap. Tetapi dalam 30 lap itu minimal ada 12 lap di mana tekanan bannya itu di angka 1,9 bar. Jadi kalaupun istilahnya selama 30 lap itu tekanan bannya mendadak bisa 2 bar atau 1,8 itu nggak apa-apa. Dianggap karena udaranya panas jadi naik atau udah terlalu dingin jadi turun. Tetapi dalam 12 lap itu harus menyentuh angka 1,9. Minimal 1,9. Di atas nggak ada masalah. Ya. Minimal 1,9. Orang ini kasih data kepada media bahwa di Jerez sebetulnya yang lainnya semuanya sesuai. Tapi kalau Ducati seperti Jorge Martin dan Pecco Bagnaia yang jadi juara bisa cuma 1 lap dengan pressure 1,9. Lap yang lainnya semuanya di bawah. Kalau Rins dan Dovizioso juga cuma 11 lap yang benar. Jadi cuma tinggal 1 lap dan mereka standar. Yang lainnya semuanya oke, termasuk dan di sini ya jadi masalahnya. Tapi aku habis itu, dan kalau saya nggak tahu bahwa kalau saya misalnya orang biasa tahu ada peraturan kayak begini, wah dia bilang curang dong. Kalau mereka bikin peraturan tetap 1,9 minimal, peraturan bahwa harus begini dan begitu, ya wow, aku tanda tanya juga kenapa ada tim-tim yang nggak sesuai, kenapa ada yang tim-tim yang cuma 1 lap, yang 1,9, yang lap yang lainnya semuanya di bawah. Tapi gara-gara masalah ini langsung Gigi Dell'Igna lewat Zoom menundang beberapa media yang penting untuk umumkan dari pihak Ducati apa yang terjadi. Dan dia buka kartunya. Kartunya adalah gini. Oke, dia bilang, kita berasosiasi antara Dorna, antara FIM, antara Mazma, antara pembalap udah sepakat supaya dari tahun 2023 akan ada peraturan resmi. Sekarang ini kita membelajar. Contohnya dibilang, setiap motor punya sensor beda-beda. Ada merek McLaren, ada merek dari 2D, dan kata Taramasso dari Michelin ada juga merek yang berbeda-beda. Betul. Artinya apa? Mereka punya parameter sendiri beda-beda. Jadi tidak bisa dikalibrasi dengan hal yang sama. Nah, kalibrasinya beda-beda. Dan ini semuanya bisa di-crack juga dan bisa diganti. Di-hack, itu sangat-sangat bisa. Dan data bisa dikirim suka-suka. Karena gini guys, ini sebuah penjelasan ya. Kalau kalian baca brosur di motor, ya kan? Kadang-kadang motor tenaganya 20 horsepower atau 22 horsepower. Itu pengukurannya beda-beda. Ada yang dari on wheel, ada dari on crankcase. On wheel artinya tenaga motor itu dihitung dari ban. Ada yang dari crankcase, itu dari mesin. Itu hasilnya beda banget. Bisa sampai ada deviasi atau perbedaan sampai dengan 15%, apalagi tekanan ban dengan pengukur yang beda-beda. Itu dia. Yang dijelaskan juga sama Gigi adalah bahwa ini semuanya tidak ada yang resmi. Karena mendetektor pressure aja itu nggak resmi. Semuanya beda-beda. Kalau misalnya nanti kita lagi kerja keras, dia bilang supaya tahun 2023 peraturan ini akan sempurna. Artinya apa? Nanti semuanya akan harus pakai seperti ICU. ICU kan Magneti Marelli dari dulu. Nggak bisa pakai Magneti Marelli atau dari Yamaha sendiri, atau dari Honda sendiri, atau dari nggak tahu lah merek yang berbeda lagi. ICU-nya cuma satu di MotoGP. Nanti pressure detector ini
harus juga dari satu perusahaan, diresmikan oleh Dorna, FIM, Mazma, dan Michelin sendiri. Iya. Dan data dan parameter semuanya Kontrol oleh satu dan tempat. disegel. Dan semuanya harus ada. Nanti kalau dari tahun depan misalnya mereka ambil putusan bahwa lebih baik untuk semua pembalap, bahwa pressure depan adalah 1,8 bar dan pressure belakang adalah 1,5, ya semuanya akan sesuai dengan itu. Dan semuanya kalau ada peraturan nanti bahwa selama 12 lap gak boleh kurang dari 1,8 atau dari parameter yang mereka bersama ambil keputusan, oke, itu namanya curang. Iya. Tapi sekarang ini Nggak ada yang curang. karena semuanya ini sepakat, karena semuanya ini ambil keputusan bersama, ini nggak ada fakta. Dia berani sekali bicara begitu loh, bro. Dan saya bilang kalau memang kayak begini, kenapa orang dua tersebut ini komplain? Kalau kamu juga nggak bisa diperiksa, kalau nggak ada yang resmi, kenapa kamu nggak curang juga? Ya, Hello? karena nggak Hello? akan ada kecurangan karena Iya. tidak ada peraturannya. Aku nggak percaya bahwa tim yang lain bilang, oh kita nggak suci, kita nggak pernah cheating. Aku tahu loh balapan dunia balapan lah kan, nggak ada yang bersih. Kita nggak ini, kita selalu ikutin peraturan, kita selalu motor 1,9 bar di depan dan selalu 1,7 di belakang. Nah kita nggak adil dong. Yang lainnya kan Gigi Dell'Igna selalu agresif, Gigi Dell'Igna selalu jadi menjahat MotoGP. Nggak ada cerita karena peraturannya belum ada. Belum resmi. Artinya kalau kamu nggak cheating sendiri, artinya apa? Salah Lo sendiri. bodoh. Nah, salah sendiri. Bodoh. Nah, lo siapa itu pabrikannya? Kita nggak tahu siapa yang... Ya. Karena ini bro, orang yang memberikan rahasia ini adalah orang yang juga nggak punya biji. Ya, nggak punya biji untuk bilang, saya yang lakukan loh. Aku yang tanggung jawab ya. Ini pengecut. Apalagi nggak ada peraturan. Tadinya aku juga kaget baca. Tapi waktu saya dengar sendiri loh, Gigi Dell'Igna ada kalau dicari, bicara. Ya aku bilang, wah kalau memang begitu, dia berani bilang begitu. Ya berarti apa? Bagus Motorsport Magazine dan Max Oxley itu tulis kayak begini, bagus. Kenapa? Apakah benar ini peraturan? Ini peraturannya harus ada. Harus ada. Nggak boleh nggak ada. Penting sekali ada. Makanya harus mereka cepat-cepat Dorna dan FIM dan yang lain-lain kerjasama supaya peraturannya ini adalah resmi. Karena di Moto2 pula resmi. Ingat nggak waktu di Jerez juga Fabio Quartararo selesai di depan Pecco Bagnaia? Betul. Di Moto2. Fabio Quartararo diskualifikasi karena temperaturnya pressure depan itu lebih rendah dari 1,9 karena di sana kan juga peraturannya sama 1,9. Tapi itu resmi. Itu resmi dari dulu. Dari Dunlop, resmi. Itu Dunlop, itu bukan Michelin, beda. Ya, berarti didiskualifikasi. Di MotoGP harus ada. Apakah benar Gigi Dell'Igna yang diancam? Benar. Karena Ducati itu adalah merek yang selalu membawa inovasi dan selalu pintar sekali untuk membuat terobosan baru dari peraturan yang ada. Nah, winglet contohnya. Jadi normal Gigi Dell'Igna diserang sama tim yang lain atau dua tim ini yang nggak tahu siapa. Ya, tapi kalau peraturan belum ada mau bicara apa? Ini kita bicara apa? Aku buang waktu ini. Tapi karena banyak sekali nggak tahu di rumah, banyak sekali yang tanya sama aku, ini saya resmi hari ini kasih tahu kepada kalian apa yang terjadi. Berharap kalian cukup puas. Kalau nggak puas, cari tahu sendiri. Kalau Matteo omong kosong atau benar. Jadi gini, saya bocorin aja. Tim yang memprotes di MotoGP itu adalah tim MV Agusta dan BMW Motorrad. Dan dia nggak balap di MotoGP. Maunya saya balapan MotoGP sebersih mungkin, bro. Nah, kalau peraturan ini dari tahun 2023 memang benar, aku maunya bahwa nanti ada statement setiap selesai race adalah satu printan apa? Iya, cetakan di mana ada tulisannya yang menang, yang urutan pembalap 1 sampai 24 gini. Mereka pakai seperti sekarang, pakai ban soft, medium soft, hard soft, whatever.
Dengan pressure resmi selama 12 lap semuanya begini udah dicek semua. Dan masalah undi ban juga dari Michelin hari Kamisnya itu. Kenapa sih dari sekarang pula dari Mugello juga bisa diundi ban dengan nomor sekian. Dikirim kepada tim Suzuki khusus untuk Alain Rins dapat sekian. Mir sekian dengan kode ini. Ducati, semua resmiin aja, jelasin aja daripada ada banyak ini, benar nggak bro? Kontroversi. Semuanya itu seharusnya peraturan yang sejelas mungkin harus dikeluarkan kepada umum supaya nggak ada yang pikir aneh-aneh. Tapi kalau di balapan masih ada curang, nah pasti ada. Manusia aja curang. Lanjut. Oke, yang kita bicarakan lagi sekarang kita pindah ke Moto2 dan Moto3 ya bro, karena kalau kamu bicara soal mungkin ada pertanyaan lagi soal market udah tahu belum jelas semuanya. Belum jelas. Mungkin nanti kita update lagi hari Selasa depan. Selasa depan. Untuk sementara yang kita tahu bahwa Honda Repsol maunya Mir, tanda tangannya belum ada tapi 99,9% sudah jadi. Pol Espargaro di mana kita nggak tahu, Alex Rins di mana kita nggak tahu. Sampai sekarang seorang namanya Alex Espargaro belum tanda tangan sama Aprilia karena masalah ini. Viñales dikonfirm atau di-reconfirm atau dia Viñales sudah knock door loh. Kalau Aprilia mau reconfirm Viñales, tapi Viñales nggak mau sama Aprilia, tahu nggak Viñales? Udah knock. Pintunya siapa? Pramac Team. Nah. Knock Pramac. Knock. Kalau ada gosip besar kemarin di Pado bahwa Miller udah mau gantiin Oliveira. Ya, ke KTM. Oliveira mau pindah di LCR. Banyak. Tapi aku belum bisa resmikan semua ini. Katanya Bastian ini dapat motor resmi, tim resmi, insinyur resmi, parts yang baru semua, tapi tetap di tim Gresini. Jadi di tim merah siapa? Apakah Fabio pindah dari Yamaha dan Toprak naik dari Superbike? Kita nggak tahu semua. Aku akan update kalian lagi nanti hari Selasa depan. Sekarang aku mau bicara soal hasil Moto2 karena kemarin juga sangat-sangat menarik. Pertama kali Pedro Meraviglia Acosta seharusnya jadi juara tapi jatuh juga. Ya. Karena dari kemarin semuanya tanya-tanya Pedro di mana? Pedro Meraviglia, rookie Meraviglia, the next Marc Marquez, the next Valentino Rossi. Gak pernah menang lagi meskipun dia udah kelihatan punya speed. Udah tapi mulai kelihatan. Untuk di Moto2 gak gampang karena memang perlu pengalaman. Marquez saja di kelas Moto2 musim kedua Valentino Rossi di musim kelas musim kedua. Jadinya kalau Pedro juga nggak bisa langsung juara dunia nggak ada masalah. Kalau dia berpotensial untuk jadi juara aja iya. Tahun lalu aja seorang namanya Raul Fernandez dengan 8 kali menang dan dia rookie hampir jadi juara dunia, dia langsung bisa jadi. Oke? Jadi kemarin dia itu bikin kesalahan padahal dia udah jauh sekali dari Augusto Fernandez, udah hampir 1 second dia bikin kesalahan. Aku kemarin kayak deja vu bro, lihat film tahun lalu sama kayak waktu Raul Fernandez dan Remy Gardner 1-2 atau Remy Gardner sering banget tahun lalu. Aku kira wow tim Hajo lagi dapat 1-2 tapi enggak juga. Jadi Pedro tetap bikin kesalahan tapi mulai kelihatan bahwa dia bisa udah mulai mengerti motornya. Augusto Fernandez finally menang. Ya, dari tahun 2019 di Valencia dia nggak pernah menang, terakhir menang. Kemarin dia balik lagi karena dia Star Championship ini dengan harapan yang berbeda loh bro. Karena kita tahu sendiri waktu dia rookie juga aja dia selalu top 5 dan selalu fight untuk podium. Kita berekspektasi bahwa Augusto Fernandez bisa jadi juara dunia tahun lalu aja. Tapi tahun ini startnya jelek banget. Mudah-mudahan dengan tim Hajo udah dapat setupnya dan confidence yang baik. Kemarin aku kasih 10 nilai karena dia sangat fantastis dan jauh banget dan nggak bisa yang nyusul dan dia menang sendiri. Di posisi nomor 2 adalah Aaron Canet dan lo harus angkat topi sama Aaron Canet punya pacar lo by the way. Oh iya. Sering di pit ya, jangan gosipin kayak begitu terus karena looknya ya. Ya meskipun rada aneh. Ya bisa aja jadi dua-duanya suka sama kayak kamu kan itu dua-duanya.
Makanya dia selalu sebutin Canet karena sebetulnya dia sendiri suka. Nah, makanya jangan katain orang. Nomor 2 Aaron Canet. Aku juga Canet itu dua-duanya tangannya patah masih cedera loh. Yang kemarin dia jatuh di Jerez gara-gara masalah basah, semuanya jatuh, motornya rusak kan, dan nggak dapat poin. Tapi kali ini dia tunjukin lagi bahwa dia adalah calon jadi juara dunia sama Augusto Fernandez juga. Kemarin selesai race dengan bagus sekali, selesai di posisi nomor 2 dan ketiga lagi Somkia Chantra. Bahwa tahun ini dia performa sangat-sangat menarik. Kalau seorang Somkia Chantra dari Thailand bisa jadi juara di Moto2, kenapa nggak pembalap Indonesia? Ya karena kan mereka lama. Somkia berapa musim? 5 musim loh. Kondisinya, ya benar, kondisinya tapi sama. Skillnya bisa, tapi sama. perlu waktu. Waktu ya. Makanya di sini berikan waktu kepada pembalap kalian sendiri, Indonesia sendiri, pembalap kita sendiri, kasih waktu supaya mereka bisa belajar dan bisa perform. Jangan kayak yang dibilang kemarin, cuma dipakai 1 tahun dibuang. Ya. Yap. Terus bicara sedikit soal Leader Championship. Tetap Celestino Vietti. Meskipun dia punya weekend yang sangat sulit kemarin, dia tuh nggak bisa masuk ke Q2, dia start dari belakang, waktu start pula bikin masalah, dia mundur di belakang, dia nyusul lagi, terus dia jatuh, dia out on the gravel, balik lagi, di belakang lagi, nyusul lagi, selesai di posisi 7. Sebetulnya bagus banget itu sih. Tetapi untuk apa yang terjadi dengan sialnya dia kemarin, tetap aja orang yang calon juara dunia nggak bisa up and down kayak begitu. Dia perlu reset secepat mungkin meskipun masih leading championship di depan Ayu Ugura yang kemarin juga selesai 10 besar. Dan dia dapat poin ke-7 atau ke-6 kemarin. Ya, ke-6. Dan dia itu sekarang cuma beda 16 nilai. Ya, di bawah 16 nilai. Dan Canet di 18 nilai. Jadi Championship Moto2 sangat terbuka. Belum selesai. Selain ini kita bicara soal Moto3. Tunggu dulu, ada yang dibahas juga. Jadi untuk tim MV Agusta Reparto Corse hasilnya tetap sama. Oh iya. Marcos Ramirez tetap tidak finish. No, wait bro. Simone Corsi di belakang. Ya, tapi enggak. Dia di posisi 6. Enggak. Tadinya dia sempat ke 5 loh. 5 dan 6 ya. Dia jatuh loh. Tapi dia mendorong dan mengusahakan keras sekali. Karena jangan salah guys. Kalau MV Agusta punya chassis cuma dua itu. Satunya dipakai sama Corsi, satunya lagi dipakai sama Ramirez. Ya. Kalau Kalex dipakai seluruh dunia. Datanya tuh banyak. Ya, jadinya kan kemarin saya yakin bahwa aku tahu bahwa Marcos Ramirez ini punya talenta luar biasa loh. Bukan pembalap kaleng-kaleng ini top. Di Moto3 bagus banget. Bagus banget. Dia sekarang aja juga bagus, bro. Cuman dia harus mendapat kondisi setup dan supaya bisa jadi juara, tapi menurut saya atau selesai di podium. Tapi kalau dia kerja kayak begini nggak apa-apa jatuh. Kalau dapat collect data dan MV Agusta mensupport dia terus, saya rasa Team Forward mensupport dia terus, saya rasa sooner or later dia akan hasilkan sesuatu yang menarik. Betul. Pindah ke Moto3. Ya. Kesalahan besar dari Foggia karena dia leading free practice, leading warm up, leading apapun weekend kemarin paling kencang, paling kuat, paling bagus. Dia leading sampai 2 lap terakhir, di lap terakhir dinyusul seluruh dunia dan selesai keempat. Kurang agresif, terlalu sopan. Main aman. Main terlalu sopan, bro. Sementara Joan Masia itu kayak roket, masuknya begini. Man, I want to win. Sama juga dengan Guevara. Sama juga dengan siapa namanya? Nomor 1 kemarin Masia akhirnya. Oke. Nomor 2 Sasaki. Nomor 3 Guevara. Tiga-tiganya orang ini sangat agresif. Guevara juga langsung di lap terakhir, di tikungan terakhir bisa overtake Foggia, dan Foggia selesai di posisi nomor 4. Kalau dia sekarang kedua runner up di belakang Sergio Garcia, meskipun kemarin jelek dan selesai ke posisi nomor 7, tetapi dia itu nilainya sama kayak Joan Masia, dan di belakang ada Guevara. Kalau dia nggak wake up, Championship ini belum tentu. Awal-awalnya semua orang bilang bahwa dia itu pasti jadi juara dunia, calon juara dunia, dia punya speed di free test, di pre-seasonal test, di mana. Tapi sekarang ini udah kelihatan bahwa yang lainnya kan juga mulai kasar mainnya. Dan Sasaki bro, hati-hati.
Sasaki ini adalah pebalap Jepang yang sangat kuat dan dia juga calon juara dunia. Moto3 sangat menarik seperti biasa, fightingnya luar biasa. Sergio Garcia, leader championship selesai ke-7 gara-gara kemarin di race, ada 2 kali race kemarin. Di race pertama bagi hujan, sempat hujan, licin sekali, mereka start dengan Masli dan semuanya jatuh, hampir semuanya jatuh. Restart, Sergio Garcia salah satu yang jatuh, restart, dan waktu dia restart, bikin kesalahan waktu dia lagi coming back, berarti dia lagi nyusul lagi, bikin kesalahan di penultimate lap, di 2 lap terakhir, dia besar dan dia mundur lagi dan selesai ke-7. Kalau dia juga mau jadi juara dunia, dia harus lebih konsisten sama kayak Foggia, meskipun dia leading championship. Oke? Saya rasa aku udah berikan info semuanya untuk hari ini. Udah berapa lama sih? 50 menit ya, lebih daripada saya rusak. Sebetulnya saya banyak yang saya kalau saya bicara sih guys, aku nggak habis-habis. Tapi saya rasa ini udah cukup karena nanti adalah spesial yang kita akan berikan ke kalian hari Jumat ya. Jumat yang soal Bolt Rider sama kita. Dan Selasa minggu depan. Jadi Rabu minggu depan. Selasa kita syuting, Rabu kita baru tayang. Saya Satar akan datang lagi di sini untuk kasih latest update soal bukan cuma soal pebalap tapi soal tim-tim juga, karena dengan Suzuki keluar, skenario ini semuanya kacau. Belum resmi. Karena tadinya ada banyak yang bilang Leopard Team akan masuk, tidak ada. Leopard Team udah jelas kemarin bilang kita nggak siap, kita nggak punya dana. Carmelo Espereta bilang, wah yang antri untuk masuk MotoGP banyak sekali. Nggak ada yang kayak begitu duitnya ini susah guys. Tapi semua info ini kalian akan dapat sama prediksi race depan di Mugello, sama kita bicarakan soal apa tracknya dan apa kelebihan dan kekurangan dari Mugello. Dan selain itu jangan lupa bahwa weekend ini hari Minggu, hari Sabtu kita nggak tayang karena ada program lain di Trans7, tapi hari Minggu di Trans7 aku akan ada untuk komen race kedua dari Superbike yang main di Estoril, Portugal. Track sangat menarik, kita menunggu aksi dari Alvaro Bautista, Toprak, Razgatlioglu dan Johnny Rea dan Locatelli dan Lecuona. Sekarang bro aku mulai mikir Iker Lecuona di perform jauh lebih bagus daripada Petrucci, daripada Raul Fernandez, daripada Remy Gardner, daripada Oliveira dan segala macam. Terakhir tahun lalu 10 besar dia sering ada loh. Betul. Dan sekarang ini kemarin dengan Honda yang sangat sulit di Superbike bisa selesai urutan ketiga. Jadi guys, don't forget. Kita bahas Superbike juga loh minggu depan. Ya, minggu depan aku juga bahas Superbike karena kan pasti kita kan akan saksikan Race 1, Superpole Race dan Race 2. Meskipun saya cuma komen Race 2, tapi aku akan minggu depan dari Selasa aku akan membahas sampai detail apa yang terjadi di Estoril nanti. Sekadar mengingatkan guys, di World Superbike MV Agusta juga tidak ada. Oke? Bye.